Saya masih ingat ketika memimpin Indonesia dulu bersama-sama Partai Demokrat, kami telah bisa mengangkat 1,1 juta baik guru honorer maupun pegawai honorer menjadi ASN. Karena ini sangat penting dan menjadi harapan mereka semua. Bagaimana nasib dari supir, satpam, driver bus, cleaning, OB sesuai dengan Impres 1 2025 ini kan belanja pegawai itu tidak masuk dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan bagaimana nasib dari mohon maaf supir, satpam, driver bus, cleaning, OB. Padahal kan kita tahu anggarannya itu bukan diambil dari belanja pegawai tapi belanja lainnya lah. Saya sebutnya seperti itu. Apakah ini masuk efisiensi juga? Dan kita harus jujur, saya harapkan mereka ini tidak masuk dalam efisiensi, Pak, karena apa itu menjadi hak mereka. Dan yang kedua, sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, saya kemarin itu sempat sangat miris sekali melihat ada satu pegawai honorer yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di rumah ternyata dia mendapat PHK. Saya harap ini tidak terjadi di semua kementerian mitra Komisi 1. Selamat malam. Di lingkungan pekerjaan pemerintah terutama, kita banyak menemukan pekerjaan yang sangat mulia seperti tenaga keamanan yang bekerja bahkan mengikuti prosedur perusahaan. Tadi ada yang 12 jam, bahkan ada yang lebih daripada 12 jam bentuk loyalitasnya. Dan ada juga cleaning service yang tadinya misal tanggal merah harus datang untuk membersihkan area kantor di instansi pemerintah. Jadi untuk penonton yang saya hormati dan saya banggakan, sistem lelang ini seperti apa? Kadang tidak semua dana lelang itu dikucurkan semua, ataukah diberikan langsung ke instansi pemerintah itu, atau kadang ada juga perusahaan yang hanya bisa membayar sebagian dan pembayaran selanjutnya itu di akhir kontrak, sehingga mungkin terjadi kemungkinan ini pihak instansi tersebut bisa saja menggunakan dana dari pendapatan instansi tersebut, ataupun apakah dana yang diambil melalui pendapatan APBD ataukah dana yang bersumber dari APBN. Itu yang perlu kita banyak ketahui, sehingga jangan sampai menjadi sebuah problematika tentang keputusan yang dianggap entah sampai kapan. Dan yang kita ketahui sekarang bahwa tenaga-tenaga honorer yang baru diangkat jadi P3K itu rasa simpati dan toleransinya saya lihat sangat berkurang di negara kita ini. Kenapa berkurang? Orang yang dalam keadaan cacat, lumpuh, diwajibkan untuk datang mengikuti tes P3K. Program baru ini, pegawai dengan perjanjian kontrak. Dan kedua, juga ada juga wanita hamil diwajibkan untuk datang mengikuti tes. Dan mirisnya itu baru diangkat setelah umur 50 lebih. Bahkan di dalam pasal undang-undang tentang kepegawaian itu ada jangka masa kerjanya. Ketika dia pensiun di usia berapa? Nah, dia hanya menikmati sebentar saja. Ini sebenarnya sebuah kesempatan antara pemberian kasihan atau memang tidak terlalu terfokuskan para pekerja yang betul-betul mengabdi yang sudah lama ini. Perlu ditanggapi oleh pihak yang bersangkutan. Saya berharap adanya perubahan Indonesia yang lebih baik. Terkadang kita pekerja tadi, karena kita ingin belajar atau kita berharap kita bisa dibantu nasib kita harus serba bisa. Namun pada hakikatnya keputusan itu memang sudah sah dan real bahwa kita itu sudah taken kontrak dari pihak ketiga, outsourcing. Sehingga tupoksi peran utama kita
yang tadinya contoh cleaning service atau tenaga keamanan, kita harus ikut membantu pekerja pegawai yang ada di instansi tersebut. Tetapi nasib kita tetap di outsourcing kan. Sehingga ini kalau menurut pengamatan saya, kita hanya diucapkan terima kasih karena telah ikut membantu, tetapi harapan kecil sebagai manusia ingin merubah nasib kita lebih baik miris, karena keputusan untuk diangkat dan dimasukkan di dalam instansi tersebut itu semuanya keputusan dari instansi, dari kementerian instansi tersebut dan dari Dewan Perwakilan Rakyat melalui sidang bersama dan keputusan dari Presiden untuk menetapkan bahwa ditiadakan lagi untuk outsourcing yang ada di pemerintahan, wajib diangkat. Itu bagus sekali untuk program seperti itu. Tetapi untuk tahun ini alangkah mirisnya, setiap pergantian presiden, tenaga keamanan dan tenaga kebersihan itu tetap di outsourcing kan. Bahkan ketika ada ketetapan baru dari presiden sekarang, yaitu Bapak Prabowo Subianto yang sangat saya hormati, bahwa akan dihapuskan outsourcing. Cuma kita tidak tahu atau sampai kemana keputusan itu dan di dampak dari positifnya itu di mana saja yang akan dihapuskan, karena banyak pengusaha-pengusaha yang menyediakan jasa tenaga manusia tadi seperti tenaga cleaning service, petugas keamanan merasa ragu dan was-was ketika keputusan itu betul-betul terjadi, maka mereka mau tidak akan bisa lagi menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas karena sudah terhenti di situ, tidak bisa lagi masuk di instansi pemerintah. Nah, itulah kenapa saya bilang perlu ada pengamatan lebih baik lagi. Contohnya yang kita ketahui ketika kita masuk di lingkungan pemerintahan, di instansi tersebut, walaupun kita pihak ketiga, kita diberikan seragam yang sama dengan mereka, sehingga kita itu hanya memakai baju yang sama tetapi nasib kita tidak sama. Jadi itulah yang membuat secara alam sadar kita itu bahwa kita terhipnotis dengan keadaan. Padahal yang perlu kita ketahui, jangan sampai tugas pokok kita hilang atau kita lalaikan karena kita merasa diberikan baju yang sama dengan pekerja atau pegawai yang ada di instansi tersebut. Kita lebih fokus dengan pekerjaan tersebut. Jadi kita meninggalkan peran penting kita, tupoksi kita, tugas pokok kita untuk menjadi posisi cleaning service ataupun petugas keamanan. Nah, seperti contohnya ketetapan yang ada di kepolisian, namanya security atau pihak keamanan itu, seragamnya itu betul-betul legalitasnya itu sesuai dengan keputusan undang-undang kepolisian, itu adalah yang sekarang digunakan itu adalah coklat cream. Kalau dulunya itu kan putih biru, itu yang disahkan di seluruh Indonesia. Tetapi karena kita masuk di instansi pemerintahan yang terkait, kita harus mengikuti cara kerja mereka dan cara pemakaian kostum mereka. Sementara nasib kita belum ada upgrade dan belum diperjuangkan oleh pimpinan-pimpinan kita, karena mungkin karena status kita dari pihak ketiga dan kita hanya diberikan suatu kata-kata yang manis, semoga ada perubahan. Memang berat menjadi outsourcing ini, tetapi di Indonesia ini untuk mencari pekerjaan baru itu sangat sulit. Bahkan kawan kita yang punya kehebatan skill dalam bahasa asing saja, dia tiap tahun
memperpanjang kontrak dari pihak ketiga. Yang pihak di instansi terkait tidak mau merekrut orang yang punya skill seperti ini. Alangkah sayangnya, dan bahkan makin lama makin bertambah usianya dan dia tidak bakal mendapat kesejahteraan di dalam waktu dia bekerja bersama pihak ketiga dan instansi terkait, karena tidak ada kepeduliannya. Nepotisme itu dikit banyak pasti ada. Hanya keluarga-keluarga yang punya kekuasaan atau berpengaruh cepat upgrade-nya. Misalnya dari pihak ketiga direkrut jadi honor dan diangkat jadi P3K yang sekarang. Oke, perlu saya sampaikan, semoga negara kita menjadi negara yang lebih baik, dan semoga kedepannya anggota dewan, pihak kementerian yang terkait, dan pihak keputusan dari presiden bisa menerapkan program tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.